Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Hingga di pagi hari ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, di mana kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga cinta kita kepada Allah Tabaraka wa taala, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan harapan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam mengkaji kitab Sahih Fiqh Sunnah karangan Asy-Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, di mana pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan ya, di halaman 89 dari cetakan kitab Darus Sunnah. Nah, di pertemuan yang lalu telah kita berikan muqaddimah bahwasanya insyaallah yang akan menjadi kitab pembahasan kita selama 4 tahun ke depan, atau 8 semester dalam penggunaan kitab fikih, ya, adalah kitab Sahih Fiqh Sunnah. Kemudian untuk kitab terjemahannya sebagai kitab rujukan adalah cetakan Darus Sunnah. Karenanya kami menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk membeli dan memiliki kitab cetakan ini. Karena semua mata kuliah, ya, pelajaran-pelajaran kita, begitu juga sampai ujian-ujiannya, insya Allah akan kita ambil dari kitab ini. Nah, di halaman 89 dibahas oleh Syekh Al-Muallif, apakah, ya, di pembahasan sebelumnya telah kita bahas tentang najis, apa saja macam-macamnya, ada 12 poin yang sudah dibahas. Kemudian pembahasan berikutnya yang akan kita bahas adalah hal-hal yang terdapat perselisihan pendapat, ya, yang kemudian dibawakan oleh Al-Muallif. Di antaranya pertama adalah air mani. Nah, apakah cairan mani itu termasuk suci ataukah najis? Beliau katakan para ulama berbeda pendapat tentang masalah di atas menjadi 2 golongan. Jadi ada yang menilai mani itu adalah najis, dan golongan yang kedua adalah yang menilai bahwasanya mani itu adalah suci. Yang pertama yang menilai bahwasanya mani itu najis, pendapat ini dikatakan oleh Abu Hanifah, Imam Malik, dan dari salah satu riwayat Imam Ahmad. Mereka berargumentasi dengan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya tentang mani yang mengenai baju. Maka Aisyah berkata, kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya mencuci mani dari baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang muttafaq alaih, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fayakhruju ila salati. Ya, fayakhruju ila salat, kemudian beliau berangkat menuju salat. Wa atharul ghasli fi thawbihi buqa'ul ma'.
ya. Kemudian sementara bekas cucian itu masih membekas pada baju beliau. Maka beliau katakan al-muallif, proses mencuci tidak dilakukan kecuali pada barang yang najis. Nah, ini menurut pendapat tadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, begitu juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi tidak mungkin Aisyah radhiyallahu taala anha mencucinya. Kalau seandainya itu ya dikatakan sebagai sesuatu yang tahir, yang suci. Jadi untuk apa Aisyah radhiyallahu taala anha mencucinya? Sehingga mereka mengatakan proses mencuci tidaklah dilakukan kecuali pada barang yang terdapat najis di situ. Pendapat yang kedua adalah para penganut pendapat ini menyatakan mani adalah suci. Pendapat yang kedua mengatakan mani adalah suci. Di antara ulama yang mengatakannya adalah Imam Asy-Syafi'i dan Dawud. Ya. Pendapat ini adalah merupakan riwayat yang paling akurat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad diriwayatkan dari beliau dua perkataan. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Tapi yang riwayat yang mengatakan suci itu lebih kuat, lebih akurat ya daripada yang mengatakan najis. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Aisyah tentang air mani, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu afrukuhu, dahulu saya mengeriknya. Jadi ada perbedaan di sini ya. Kalau tadi mencuci, kalau ini mengerik. Ya, mengerik dengan kuku. Kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya mengerik mani dari baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan begitu juga berdasarkan hadis riwayat Aisyah bahwa ada seorang tamu menginap di rumahnya. Orang itu mencuci bajunya, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, innama kana yujzi'uka in ra'aitahu an taghsila makanah fa illam tara nadahta hawlah wa laqad ra'aituni afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Sesungguhnya jika engkau melihat air mani pada pakaianmu, cukup mencuci tempat menempelnya saja. Jika tidak engkau ketahui ya di mana menempel air mani tersebut di pakaianmu, maka percikanlah sekelilingnya dengan air ya di pakaian bawah. Dahulu aku mengerik air mani atau mengerik mani yang sudah kering dari baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menggunakannya untuk sholat. Maka di pendapat yang kedua ini para ulamanya mengatakan tadi ya Imam Asy-Syafi'i, kemudian Daud, begitu juga riwayat dari Ahmad, bahwasanya tindakan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan cukup mengerik bekas mani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya mani itu suci. Dia bukan sesuatu yang najis. Sementara itu para ulama yang menganggap mani itu najis menyanggah, memberikan sanggahan, bantahan, bahwa mengerik itu tidak mengindikasikan kesucian mani, tapi hanya sekedar menunjukkan tata cara penyucian sebagaimana sandal itu menjadi suci lantaran bersinggungan dengan tanah. Beliau katakan di sini ya terjadi perbedaan pendapat, saling adu argumen, saling berbantah-bantahan. Maka di sini Asy-Syaikh memberikan komentar bahwasanya argumentasi ini bisa dijawab. Di antaranya adalah dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Dengan keterangan bahwa pengerikan dan pencucian yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap mani itu tidak berarti mani itu najis. Sesungguhnya baju juga dicuci lantaran terkena ingus.
baju dicuci lantaran terkena air liur atau kotoran yang tidak najis tetapi menjijikkan. Nah, demikian yang dikatakan lebih dari seorang sahabat, misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Abbas serta lain-lainnya. Jadi kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan darinya mengerik mani, ya, yang menempel di baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dicuci oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka fiil ini, perbuatan ini tidak otomatis menunjukkan bahwasanya mani itu najis. Sebagaimana orang kalau misalnya pakaian terkena ingus, ya, terkena air liur, terkena dahak misalnya, ya, maka dia akan mencucinya. Karena ini merupakan sesuatu yang minal mustaqdarat, sesuatu yang, ya, orang itu ingin bebersih darinya, sesuatu yang menjijikkan. Dan inilah pendapat yang kemudian dikatakan juga oleh Abdullah bin Abbas dan Sa'ad bin Abi Waqqas serta yang lainnya. Ya. Katakan bahwasanya sesungguhnya air mani itu seperti ingus manusia dan air liur. Singkirkanlah dari dirimu meskipun dengan menggunakan rumput idkhir. Maka beliau katakan dengan ini menjadi jelas bahwa tindakan Aisyah itu masuk dalam kategori pemilihan cara untuk membersihkannya. Hal lain yang semakin menguatkan hukum sucinya air mani, berarti ini menunjukkan bahwasanya Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid As-Salim condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya air mani itu adalah tahir, ya, adalah suci. Para ulama lain pun berkata bagaimana, ya, air mani itu merupakan sesuatu yang najis, sedangkan manusia itu tercipta darinya. Ya, kita tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dalam Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan dalam hadis-hadisnya tentang bagaimana manusia itu diciptakan dari air mani. Bagaimana kalau seandainya air mani itu adalah air najis? Ya, ini dipermasalahkan oleh para ulama. Ia mengatakan air mani itu adalah tahir, suci. Hal lain yang semakin menguatkan hukum sucinya air mani, di masa Nabi, para sahabat tentu mengalami mimpi basah. Sehingga air mani tersebut mengenai badan dan baju salah seorang dari mereka. Ini termasuk masalah yang umum terjadi pada siapa saja. Ya. Umumul balwa, begitu biasanya bahasa dalam kitab-kitab fikihnya. Ya ummu bihil balwa atau umumul balwa. Ini adalah masalah, problem yang umum, yang mengenai siapa saja. Tidak ada seorang sahabat, seorang pun, ya, seorang sahabat laki-laki kecuali dia akan mengalami ini. Ya. Seandainya air mani itu najis, sudah tentu menjadi kewajiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menghilangkannya, sebagaimana beliau memerintahkan mereka beristinja. Ini merupakan salah satu argumentasi yang cukup kuat dalam pendapat ini, dan anapun, ya, muyul condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya air mani itu adalah tahir, karena kuatnya pendapat ini. Jadi ketika ada para ulama yang berselisih pendapat, kita lihat apa argumennya, argumentasinya, apa hujahnya, gitu ya. Dan ini pendapat, ya, yang kuat dalam permasalahan ini. Beliau katakan kalau seandainya ini merupakan sesuatu yang najis, pasti Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menghilangkan air mani yang menempel di tubuh maupun, ya, pakaian. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk beristinja dari kotoran besar, ya, maupun kotoran, ya, air kencing. Tidak pernah dikutip dari seorang pun, ya, tentang ini. Maksudnya tidak pernah diriwayatkan perintah ini oleh Nabi SAW, ya, oleh para sahabat dari Nabi SAW. Sehingga diketahui dengan yakin bahwa membersihkannya bukan hal yang wajib. Wallahu a'lam. Nah, jadi
Itu ya eh, ringkasan pendapat ya dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa mani itu adalah najis dan mani itu adalah tahir, dan kita sampaikan yang dirajihkan dalam permasalahan ini adalah mani itu adalah tahir. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana para ulama itu bersilang pendapat padahal dalil mereka sama. Gitu ya. Dalil mereka satu. Jadi ulama yang mengatakan mani itu tahir, mani itu najis, sama-sama berpendapat ya, sama-sama berdalil, sama-sama berhujjah dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ya, sudut pandang para ulama tersebut dalam menilai hadis ini ya, bagaimana ya istidlalnya itu berbeda. Di sini juga pentingnya kita ketika kita melihat dan mempelajari fikih ya, kita akan melihat berbagai macam pendapat dari para ulama, silang pendapat, dan ini tentunya akan membuat ya hati kita itu menjadi lebih luas, tidak sempit. Ya, kita selama pendapat itu masih diriwayatkan dari kalangan salafus saleh, selama ya silang pendapat itu masih kita dapati dari para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, fala natasyaddadu fihi, maka kita tidak ya bertasyaddud dalam hal tersebut ya. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah apakah khamar itu termasuk najis atau tidak? Khamar. Nah, beliau katakan dalam masalah khamar ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua sudut pandang. Lagi berselisih pendapat ya. Pendapat yang pertama, khamar adalah najis, dan ini adalah madhab jumhurul ulama, termasuk dalamnya 4 madhab ya, Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan dasar yang mereka pegang ya antara lain adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, ya, berjudi, ya, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Maka beliau katakan berdasarkan ayat di atas, mereka mengatakan kata ar-rijsu, perbuatan keji, maksudnya adalah najis. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Maka rijsun ini ya mengindikasikan sesuatu adalah najis. Sehingga mereka menghukumi khamr adalah najis ya secara nyata. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya khamr itu adalah suci. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Al-Laits Ibn Sa'ad, yang dikatakan afqah min Imam Malik, yang lebih faqih daripada Imam Malik, Imam Syafi'i. Hanya saja beliau tidak memiliki murid-murid yang banyak seperti Imam Syafi'i, Imam Malik rahmatullahi alaihi majma'in. Juga pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Muzani dan para ulama lainnya dari kalangan generasi salaf. Asy-Syaukani dan As-San'ani, Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani menguatkan juga pendapat ini, mengatakan bahwasanya khamr itu suci. Dan beliau katakan inilah pendapat yang kuat berdasarkan penjelasan berikut. Yang pertama, pada ayat di atas tidak ada indikasi najisnya khamr. Ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Yang dikatakan oleh ya jumhur ulama tadi, 4 madhab, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berdalil dengan Al-Maidah ayat 90 dan mengatakan rijs di sini maknanya adalah najis.
dibantah oleh kalangan ulama lainnya seperti tadi Imam Rabi'ah, Al-Laits Al-Muzani, ya, Syaukani, As-San'ani, Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani mengatakan tidak ada indikasi dalam ayat tersebut bahwasanya khamr itu adalah najis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa sudut. Yang pertama, lafaz ar-rijsu termasuk kata yang bersifat mushtarak, polisemi. Artinya mempunyai makna yang banyak. Di antara makna-makna dari ar-rijsu adalah kotor, haram, buruk, siksaan, laknat, kekufuran, kejelekan, dosa, najis, dan makna-makna lainnya. Ini makna-makna yang terkandung dalam satu kata, yaitu ar-rijsu. Kemudian, ya, hujah yang kedua, beliau katakan, kami belum menemukan pernyataan dari salah seorang generasi salafus saleh yang menafsirkan ar-rijsu dalam ayat ini dengan makna najis. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ar-rijsu adalah as-sukhtu, kemurkaan. Ibnu Zaid berkata ar-rijsu adalah asyarru, keburukan. Baik, yang ketiga. Kata ar-rijsu telah tertuang di dalam Al-Quran selain dalam ayat di atas, di 3 ayat lainnya. Dan tidak ada satupun yang bermakna najis. Ya, ar-rijsu dalam firman Allah Ta'ala, Al-An'am ayat 125, kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kata Allah Azza wa Jalla, demikianlah Allah menimpakan, ya, siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Keburukan, ya, kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, maka maknanya di sini, ya, dia bermakna siksaan. Sementara pada firman Allah Ta'ala tentang kaum munafikin, innahum rijsun wa ma'wahum jahannam. Dalam surah At-Taubah ayat 95 Allah berfirman, ya, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, mereka itu orang-orang yang berjiwa buruk, dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Maksudnya amalan mereka adalah amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan orang-orang munafikin. Adapun dalam firman Allah Ta'ala, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur, maka jauhilah, ya, penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Allah Ta'ala menamakan patung-patung sebagai najis karena menjadi sebab keburukan dan siksaan, bukan lantaran bendanya yang najis. Jadi, ya, patung itu ya tergantung dia dibuat dari apa, begitu ya. Kalau dibuat dari batu, maka secara ain dan secara zatnya dia bukan merupakan sesuatu yang najis, yang kemudian kalau seandainya tersentuh oleh kulit kita, kita diperintahkan atau disyariatkan untuk mencucinya. Tapi makna ar-rijs di sini bahwasanya, ya, berhala-berhala itu, patung-patung itu menjadikan manusia, ya, berhati yang kotor, menjadikan manusia itu melakukan sesuatu yang buruk, ya, dan tidak ada keburukan yang lebih besar bandingkan dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sebabnya bebatuan dan patung-patung tidak najis bendanya. Ya, sementara pada firman Allah Ta'ala, Al-An'am ayat 145, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Jadi semua ayat yang membawa kata rijsun di dalam Al-Quran dibahas di sini. Di dalam Al-An'am ayat 145 Allah berfirman, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali, ya, daging hewan yang mati, yang bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, ya, masih mengandung lebih dari satu makna. Jadi semua ayat-ayat yang membahas tentang rijsun, ya, dipretelin di sini, ya, arti-artinya, dan dari sini dapat kita lihat bahwasanya kata ar-rijsu itu termasuk kata yang sifatnya mushtarak, mengandung banyak makna. Jadi tidak bisa dipahami bahwasanya rijsun itu sudah pasti dia adalah sesuatu yang najis. Baik, kemudian, ya,
tatkala penyebutan khamar dalam ayat di atas, nah, beriringan dengan patung-patung yang ditegakkan dan anak-anak panah yang dipakai untuk mengundi nasib. Nah, itu berarti sebuah ikatan yang membuat mana ar-rijsu tidak dipahami sebagai najis menurut kacamata syariat. Tadi ya, Quran surat Al-Maidah ayat 90 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu merupakan rijisun. Ya. Beliau katakan, tatkala penyebutan khamar dalam ayat ini beriringan penyebutannya dengan patung-patung yang ditegakkan, anak-anak panah yang dipakai untuk mengundi nasib, itu berarti sebuah ikatan yang membuat mana ar-rijsu tidak dipahami secara najis menurut kacamata syariat. Ya, anak panah tidak najis, begitu ya. Begitu juga barang-barang yang dipakai untuk berjudi, dadunya misalnya, kartunya misalnya, itu secara ain, secara zatnya itu bukan merupakan sesuatu yang najis, begitu ya. Dan di sini juga Allah sebutkan tentang khamr, ya. Berarti ini menunjukkan hal yang sama. Ini menurut pendapat yang kedua. Demikian pula pada firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Sebab hadis-hadis sahih yang ada menunjukkan fisik orang-orang musyrikin itu tidaklah najis. Ya, jadi di sini tidak bisa dipahami ketika Allah mengatakan innamal musyrikuna najas, ya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, bukan berarti tubuh mereka itu adalah tubuh yang najis. Kalau tersentuh oleh kita, maka disyariatkan kita untuk apa? Untuk membersihkan, ya, dari najis tersebut. Kenapa? Karena dari hadis-hadis yang sahih tidak ada satupun yang menunjukkan fisik orang musyrikin itu najis. Jadi memahami ayat Al-Quran itu harus seimbang dengan pemahaman kita pada hadis-hadis Nabi SAW. Baik, berikutnya, sesungguhnya pengharaman khamr itu tidak berkonsekuensi pengategoriannya sebagai barang najis. Jadi ketika khamr itu diharamkan, bukan berarti secara otomatis khamr itu dikategorikan sebagai sesuatu yang najis. Adapun barang yang najis selalu berarti pengharaman. Pengharaman atas barang tersebut. Apapun yang dikatakan sebagai najis, maka sudah pasti ya penggunaannya menjadi haram. Faktanya memakai kain sutra dan emas diharamkan, padahal bendanya suci tanpa perlu melalui pengkajian menurut syariat dan ijma ulama. Nah, jadi di sini katakan, ya, ketika khamr itu dikatakan haram untuk dikonsumsi, maka bukan berarti ainnya atau zatnya itu merupakan barang yang najis. Sebagaimana kain sutra bagi laki-laki kan tidak boleh dipakai, emas bagi kaum laki-laki tidak boleh dipakai, maka bukan berarti sutra dan emas itu merupakan sesuatu yang najis. Nah, ya, sesuatu yang haram tidak otomatis menjadi najis. Sesuatu yang najis sudah pasti dia haram. Itu ya, beliau ingin bahaskan seperti itu. Bahwa kata ar-rijsu berikutnya pada ayat di atas terkondisikan dengan penjelasan berikutnya, yakni termasuk dari amalan setan. Jadi kata ar-rijsu di situ ya maknanya ini adalah amalan setan. Kenapa? Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi kata min amali syaitan ini adalah ya penjelas dari kata rijsun itu sendiri. Jadi bukan membahas tentang najisnya khamr dan najisnya anak panah, najisnya ya barang-barang yang dipakai untuk berjudi, tidak. Tetapi rijsun itu dimaknai dengan bahwasanya ini adalah amalan syaitan.
Jadi merupakan tindakan yang buruk gitu ya. Maksudnya rijisun di sini ya itu merupakan tindakan yang buruk, tindakan yang diharamkan, tindakan yang dosa, ya mengundi nasib dengan anak panah itu perbuatan yang mengandung dosa. Kemudian berjudi itu merupakan perbuatan yang mengandung dosa, minuman khamar itu juga mengandung perbuatan dosa. Jadi sekali lagi ya dipahami oleh pendapat kedua ini mengatakan bahwasanya rijisun di sini bukanlah maknanya najis. Baik, berikutnya tadi dibahas tentang uh, bahwasanya di ayat tersebut tidak ada indikasi najisnya khamar. Ya, ini tadi hujah-hujah akan Al-Maidah ayat 90. Hujah berikutnya, hujah yang kedua. Di antara dalil lain yang digunakan untuk menyatakan bahwasanya zatnya khamr itu adalah suci adalah hadis riwayat Anas dalam kisah pengharaman khamr. Kita tahu bagaimana dulu awal Islam khamr itu tidaklah diharamkan. Lalu kemudian diharamkan secara tadarruj, perlahan-lahan bertingkat. Nah, di dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu tentang kisah pengharaman khamr terdapat keterangan hadis yang sahih ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya. Kata Anas, fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan fanada ala innal khamra qad hurrimat. Maka Rasulullah memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan, mengumumkan, memberitahukan kepada semua orang, ketahuilah sesungguhnya khamar itu telah diharamkan. Qala, maka Anas berkata, fa kharajtu fa ahraqtuha fajarat fi sikakil Madinah. Maka Anas menceritakan, ketika aku mendengar itu, aku pun keluar dari rumah dan menumpahkan khamar sehingga air-air khamar itu mengalir di jalan-jalan Madinah. Ya, kalau seandainya itu adalah najis, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan itu untuk dan atau para sahabat tidak akan melakukan itu, ya, untuk dibuang ke jalan-jalan. Ya, bagaimana? Bahwasanya khamar itu sangat banyak sekali, ya, beradaannya di zaman itu. Jadi kalau seandainya semua orang membuangnya di jalan-jalan, tentu jalan-jalan akan dipenuhi dengan ya barang-barang yang najis atau hal-hal yang najis. Berikutnya dalil yang atau istidlal yang ketiga, argumentasi yang ketiga menjelaskan bahwasanya khamr itu adalah sesuatu yang suci bukan najis. Adalah hadis tentang seorang laki-laki yang memiliki dua wadah yang berisi khamar. Terdapat keterangan di dalamnya. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepadanya, "Innallaha alladzi harrama syurbaha harrama bai'aha." Fafataha ar-rajulu al-mazadataini hatta dhahaba ma fihima. Kata Nabi kepada laki-laki tersebut, sesungguhnya Allah yang mengharamkan untuk meminum khamar juga mengharamkan jual beli khamar. Maka laki-laki tersebut membuka dua wadah itu sehingga keluarlah apa yang ada di dalamnya. Maka beliau katakan seandainya khamar itu najis, mestinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan mengguyur tanah dengan air agar menjadi ya. Maka mestinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan mengguyur air dengan mengguyur tanah dengan air agar menjadi suci sebagaimana beliau meminta agar air kencing orang Badui diguyur dengan air. Di samping itu sudah tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan mereka untuk berhati-hati darinya. Nah, pada asalnya sesuatu itu dihukumi suci. Ya, tidak boleh ada yang memindahkan dari hukum asalnya kecuali sebuah dalil yang sahih. Ini juga argumentasi berikutnya ya. Segala sesuatu dihukumi, hukum asalnya adalah suci sampai ada dalil yang jelas, yang sharih, yang mengatakan itu adalah najis ya, atau keluar dari kesucian. Harus ada dalil yang sahih terlebih dahulu. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisan benda tersebut, maka hukumnya tetap seperti hukum asal, wallahu alam. Nah, ini pendapat, lagi-lagi pendapat yang dirajikan oleh Syekh Malik Kamal bin Sayyid Salim. Ya, lihat di sini yang menjadi pembahasan para ulama
itu argumentasi dalil, istidlalnya bagaimana, dalilnya apa, bagaimana istidlalnya, ya. Bukan hanya sekedar ada dalilnya atau tidak, begitu ya. Dibahas semua dalil-dalilnya dan dilihat dari berbagai sudut pandang tentang dalil-dalil tersebut. Bahkan di sini di permasalahan kedua tentang najis atau tidaknya khomer, ya, pendapat-pendapat para ulama tadi, ya, ini menyelisihi jumhur ulama dari kalangan madzhab, ya. Ini pendapat, ya, menyelisihi jumhur ulama dari kalangan madzhab. Nah, tapi yang namanya, ya, eh tadi sebenarnya, ya, permasalahan fikih itu dia kembali kepada, ya, ijtihad masing-masing. Kita muyulnya, condongnya kepada pendapat yang mana pendapat yang lebih kuat, begitu ya. Jadi bukan serta-merta, ya, harus mengikut kepada imam yang empat saja, begitu. Karena imam madhab itu hakikatnya tidak hanya imam yang empat. Ada imam, para aimah lainnya selain imam yang keempat, ya, selain imam yang empat, hanya saja mereka, ya, tidak populer, tidak terkenal, ya. Kemudian murid-muridnya tidak sebanyak murid-murid imam yang empat. Nah, ini yang menyebabkan, ya, mereka tidak masyhur perkataan-perkataan atau pendapat-pendapatnya. Yang penting, ya, suatu pendapat itu tidak keluar dari apa yang dikatakan oleh para ulama salaf. Ya, yang penting ada salafnya, dalam permasalahan itu ada salafnya. Kalau suatu permasalahan itu ada salafnya, maka itu merupakan khilaf yang mu'tabar. Kalau suatu pendapat itu tidak ada salafnya, nggak pernah dikatakan, tidak pernah dibenarkan oleh sahabat, tidak pernah dibenarkan oleh tabi'in, tidak pernah dibenarkan oleh atba'ut tabi'in, maka pendapat ini adalah pendapat yang menyimpang dan wajib untuk diingkari, begitu ya. Kalau pendapat itu adalah pendapat yang tidak pernah dikatakan oleh satupun dari seorang sahabat, atau satupun dari seorang tabi'in ataupun atba'ut tabi'in. Nah, selama pendapat itu masih dikatakan oleh kalangan sahabat, atba'ut tabi'in, oleh tabi'in, gitu ya, maka ini masuk dalam ranah khilaf mu'tabar. Baik, tadi masalah mani sudah selesai, kemudian masalah khamar sudah selesai. Masalah berikutnya, apakah darah termasuk najis? Nah, darah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama darah haid. Darah haid, ya, jenis darah ini hukumnya najis menurut kesepakatan para ulama, ijma. Darah haid, darah haid itu ijma, para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah najis. Tidak ada satupun yang berselisih yang mengatakan oh tidak, darah haid itu suci. Tidak ada yang mengatakan itu satupun. Jadi dalil, ya, ijma itu pun menjadi dalil, ya. Dalil tentang kenajisannya sudah disebutkan sebelumnya. Oke, kenajisan apa? Darah haid. Ini di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik, kemudian yang kedua, jenis darah yang kedua. Kalau tadi jenis darah haid, kalau ini darah manusia yang kedua. Jenis darah ini beliau katakan masih diperdebatkan oleh kalangan para ulama. Pendapat mayoritas di kalangan ulama madzhab fikih bahwa darah hukumnya najis. Darah manusia hukumnya najis. Ini pendapat mayoritas. Namun demikian mereka dikatakan oleh Syekh, ya, Abu Malik, mereka tidak mempunyai hujjah, hanya saja disebutkan sebagai benda haram dalam Al-Quran, yakni firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 145. Dalil tadi tentang penyebutan tentang khomer tadi, penyebutan tentang kata rijisun tadi. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang telah mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor. Maka para ulama mengambil kesimpulan najisnya darah dari konsekuensi pengharamannya. Sebagaimana yang para ulama tersebut lakukan dalam masalah khomer. Jadi apa saya disebutkan di sini, ya, khomer yang menjadi najis, gitu ya, karena ada kata rijisun, ya. Kemudian darah itu juga menjadi najis. Nah,
Namun ada lebih dari seorang ahli ilmu yang mengutip adanya kesepakatan di kalangan ulama tentang najisnya darah. Ya, penjelasan tentang ini akan dipaparkan pada tempatnya. Sementara itu ada sejumlah ulama khalaf dan kontemporer seperti Al-Imam Asy-Syaukani, Siddiq Hasan Khan, Syekh Al-Albani, dan Syekh Al-Utsaimin menyatakan akan sucinya darah manusia. Ya, jadi kalau seandainya kita luka, kulit kita luka, kemudian mengalir darah. Nah, ini menurut pendapat para ulama yang tadi kita sebutkan, Al-Imam Syaukani, Siddiq Hasan Khan, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin menyatakan itu suci. Lantaran menurut mereka tidak terbukti ada ijma. Dalam permasalahan darah ini tidak ada ijma. Mereka berdalil dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yang menyatakan ya apa? Hujjah, dalil, argumentasi yang menyatakan bahwasanya darah itu adalah suci, bukan najis. Beliau mengatakan yang pertama. Pada asalnya segala sesuatu hukumnya suci sampai ditemukan dalil yang menunjukkan kenajisannya. Yang diulangi lagi dalam semua permasalahan. Ya tadi disebutkan dalam permasalahan uh, masalah khamar, sekarang diulangi dalam permasalahan darah manusia. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci sampai ditemukan dalil yang menunjukkan akan kenajisannya. Syekh Abu Malik berkata, kami belum menjumpai riwayat tentang Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci bekas darah selain darah haid. Jadi dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi SAW, perintah untuk mencuci pakaian atau badan dari haid itu dari darah itu hanya pada darah haid saja. Sedangkan darah selain itu tidak ada riwayatnya. Padahal banyak kejadian para sahabat terluka, ya, seperti di medan peperangan. Di medan peperangan kan, ya, pasti ada yang terluka dari kalangan para sahabat. Tetapi tidak ada sampai kepada kita riwayat yang memerintahkan Nabi SAW untuk mencuci darah tersebut. Kalau saja darah itu najis, zamatnya, kalau seandainya darah itu najis, pasti Nabi SAW akan menjelaskannya karena munculnya tuntutan. Ya, tidak mungkin sesuatu itu dibutuhkan penjelasannya, kemudian Nabi mentakhir. Ya, pasti segala sesuatu yang kalau memang sudah datang masa dan pembahasannya dituntut untuk dibahas, Nabi SAW pasti akan membahasnya dan Nabi SAW akan menjelaskan hukumnya. Ketika tidak sampai kepada kita penjelasan hukum dari Nabi SAW, menyatakan bahwasanya itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi SAW. Ini ya dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin masih saja menegakkan sholat dengan luka-luka mereka. Ini kaum muslimin semuanya, ya, masih saja menegakkan sholat dengan luka-luka mereka. Terkadang darah itu masih mengalir dengan banyaknya. Suatu kondisi yang tidak bisa ditoleransi. Namun tidak disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mencucinya. Kaum muslimin di sini maksudnya para sahabat, ya. Banyak dari para sahabat yang terus menegakkan sholat padahal darah masih ngocor gitu ibaratnya, ya. Darahnya ngalir deras. Nabi SAW, ya, tetap para sahabat yang lain tidak, ya, memahami bahwasanya itu adalah sesuatu yang najis dan memerintahkan untuk dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa sholat. Tidak ada yang memahami seperti itu, ya. Demikian juga tidak ada riwayat yang menyatakan para sahabat memperhatikannya dengan perhatian yang ekstra. Ya, tidak ada yang perhatian ekstra benar-benar. Oh, harus suci dulu dari darah manusia ini, ya. Kalau nggak suci dari darah
Nah, itu yang menyatakan bahwasanya eh, darah itu bukan sesuatu yang najis. Karena kalau suatu najis, maka tentu sahabat itu akan membatalkan sholatnya dan membersihkan darahnya terlebih dahulu, kemudian baru mengulangi sholatnya. Begitu ya. Syekh Al-Albani mengatakan, riwayat ini terhitung dalam kategori yang marfu. Kenapa? Jadi hadis ini hadis yang mu'allaq. Ya. Di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan secara mu'allaq. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan riwayat-riwayat yang seperti ini ya dikategorikan marfu. Jadi sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena biasanya mustahil hal seperti ini terjadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya. Jika saja aliran darah yang banyak termasuk perkara yang membatalkan sholat, sudah tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberitahukannya kepada para sahabat. Nabi akan kasih tahu untuk para sahabat. Siapapun yang keluar darah dari tubuhnya, maka sholatnya batal, dia harus mengulanginya, dia harus membersihkan darahnya terlebih dahulu. Itu konsekuensinya. Ya. Tapi ternyata tidak ada perintah Nabi seperti itu. Pasti Nabi akan memberitahu kalau seandainya darah itu adalah najis. Ya. Sebab apa? Sebab penundaan penjelasan di momen yang dibutuhkan itu tidak boleh. Dan tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi SAW ya, karena pekewuh begitu ya, karena nggak enakan pada para sahabat akhirnya menyembunyikan ilmu. Itu mustahil. Ya, di saat dimana momen dibutuhkan penjelasan pasti Nabi jelaskan. Ketika tidak ada penjelasan dari Nabi, menyatakan sesuatu itu adalah diperbolehkan atau dimaklumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kaidah. Di antara kaidah fikih penundaan takhirul bayan fi waktihi la yajuz. Penundaan penjelasan di momen yang dibutuhkan untuk penjelasan itu tidak boleh, tidak mungkin. Sebagaimana tertuang pada ilmu usul fikih. Anggap saja hal tersebut tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak mungkin tersembunyi oleh Allah Azza wa Jalla, ya, yang tidak kabur di sisinya sesuatu pun apa yang ada di bumi maupun apa yang di langit. Seandainya termasuknya membatalkan sholat, ya, seandainya keluar darah itu membatalkan sholat, menempel tubuh kita dengan darah itu adalah najis atau membatalkan sholat, maka Allah Ta'ala akan pasti mewahyukan kepada nabinya tentang status hukum itu, sebagaimana telah jelas hukumnya, tidak luput pengetahuannya pada setiap orang. Maka dalam hadis pembunuhan Umar bin Khattab kan ya wafatnya dibunuh, ya wafatnya dibunuh ketika sedang sholat. Umar bin Khattab itu dibunuh oleh seorang majus, ya, yang menikam tubuh beliau ketika beliau sedang mengimami sholat. Dan Umar bin Khattab tetap mengerjakan sholat dalam keadaan darah itu mengucur dari tubuhnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya, sekali lagi menguatkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya darah itu tidaklah najis. Nah, kemudian atau pendalilan berikutnya, atau dalil berikutnya. Hadis riwayat Aisyah dalam peristiwa kematian Sa'ad bin Mu'adz disebutkan bahwa ia berkata, tatkala Sa'ad bin Mu'adz terluka di hari perang Khandaq lantaran anak panah yang dilesatkan seseorang di bagian pelipisnya Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuatkan sebuah tenda baginya di dalam masjid supaya bisa dikunjungi dari jarak yang dekat. Dalam kondisi demikian, pada suatu malam luka-lukanya menjadi parah sampai darah mengalir dari lukanya. Orang-orang bertanya, wahai penghuni tenda, apakah sesuatu yang mengalir sampai kepada kami itu dari arahmu? Mereka mengamatinya, ternyata orang itu adalah Sa'ad, lukanya sudah parah dan dia mengalami pendarahan terus sampai akhirnya meninggal dunia. Ya, ini kisah ini terdapat di dalam Sunan Abi Daud. Maka Syekh Abu Malik mengatakan, saya katakan, tidak disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengguyur air padanya, padahal itu berada di dalam masjid, seperti halnya saat Nabi memerintahkan pengguyuran air pada bekas air kencing orang Badui di dalam masjid. Ya, ada orang Badui masuk ke masjid Nabi,
kemudian kencing di sudut, di salah satu sudut masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi perintahkan untuk mengguyur air kencing tersebut dengan seember, dengan air seember. Nah, di sini Sa'ad bin Mu'adz yang ketika itu terluka sesudah peperangan, ya sesudah peperangan Khandaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan untuk dibuatkan kemah bagi Sa'ad bin Mu'adz di dalam masjid. Nah, ketika di dalam masjid pun darah yang ya keluar dari tubuh Sa'ad bin Mu'adz itu tetap mengalir. Bahkan ya sampai keluar tenda, sampai ya keluar dari tenda. Dan ini masih dalam lokasi masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya darah itu najis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan darah tersebut diguyur sebagaimana Nabi memerintahkan air kencing untuk diguyur. Baik, kemudian Ibnu Rushd tatkala menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah darah ikan, ia menyatakan bahwa faktor penyebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah darah ini adalah perbedaan mereka tentang bangkai ikan. Ulama yang mengategorikan bangkai ikan dalam keumuman bangkai yang diharamkan, maka menilainya demikian. Ulama yang mengecualikan bangkainya dari bangkai yang diharamkan mengeluarkan status najis ikan pada darahnya sebagai bentuk kias atas bangkainya. Kami mengatakan mereka berpendapat bahwa bangkai manusia suci, maka darahnya pun demikian adanya. Demikian kaidah ya yang mereka pegang. Oleh karenanya setelah itu Ibnu Rushd mengatakan nas yang ada hanya menunjukkan najisnya darah haid. Selain itu, maka hukum darah berada dalam hukum asal yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersilang pendapat, yaitu suci. Tidak boleh dialihkan darinya kecuali dengan nas yang bisa dijadikan hujjah. Kalau ada yang menyanggah, kenapa tidak dikiaskan kepada darah haid yang statusnya najis? Maka kita menjawabnya itu adalah kias ma'al farik, pengkiasan pada dua hal yang berbeda. Penjelasannya, darah haid merupakan darah kebiasaan dan kodrat wanita. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadha syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya darah haid ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan pada kaum wanita keturunan Adam. Rasulullah SAW bersabda tentang darah istihadah, Innahu damu irqin. Itu adalah darah penyakit, kata Nabi. Selain itu, darah haid adalah darah yang kental, darah yang busuk, darah yang beraroma tidak sedap, sehingga menyerupai karakter air seni dan kotoran tinja. Tidak seperti darah yang keluar dari selain dua jalan, yaitu anus dan kelamin, ya. Darah yang misalnya dari kulit, tangan, kaki, kepala, ya badan, itu sifatnya berbeda. Darah segar itu sifatnya berbeda dengan darah haid. Jadi ini penjelasan yang beliau jelaskan tentang ya darah manusia. Berikutnya, ya tadi. Jadi darah ini ada 3 pembahasan. Ada darah haid, ya. Ini sepakat para ulama ijma, ini adalah najis. Kemudian darah manusia ada perbedaan pendapat. Dan beliau rajikan di sini adalah ya najis, dia tidak dia adalah tahir. Ya, Syekh Abu Malik merajikan bahwasanya darah manusia yang selain darah haid itu adalah suci, bukan najis. Dan yang ketiga adalah darah binatang yang dagingnya bisa dikonsumsi. Darah sapi, darah kambing, darah domba. Nah, perbedaan pendapat yang ada dalam masalah ini seperti perbedaan pendapat dalam menyikapi darah manusia dari aspek ketiadaan dalil yang menunjukkan kenajisannya. Jadi sama. Sebagaimana darah manusia tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya itu najis, maka darah binatang yang dagingnya bisa dikonsumsi juga tidak ada dalil yang spesifik menyebutkan bahwasanya itu najis. Sehingga kondisi asal kesuciannya itu menyertainya. Segala sesuatu dihukumi suci sampai ada dalil yang mengatakan dia najis. Ketika ada dalil yang mengatakan dia najis, barulah kita hukumi najis. Dalil yang juga mendukung kesucian darah binatang yang dagingnya bisa dikonsumsi antara lain. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Mas'ud, dia berkata, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena Nabi SAW yusalli 'indal bait. Rasulullah SAW sedang mengerjakan salat di depan Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julus. Tiba-tiba ya dan sementara ketika itu ada Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk-duduk. Idz qala qailun minhum, tiba-tiba ada salah seorang dari mereka memprovokasi kawan-kawannya dengan berkata,
Ayyukum yakumu ila jazuri ali fulan. Siapa di antara kalian yang mau mendatangi unta milik keluarganya si fulan? Fayamidu ila farthiha. Lalu dia ambil tinja, kotoran dari unta itu. Wadamiha, darahnya. Wasalaha, dan jeroannya. Fayaji'u bihi. Thumma yumhiluhu hatta idha sajada. Dan kemudian orang itu mendatangi Muhammad. Setelah itu, ya, tatkala ia sedang sujud, langsung menaruhnya di atas kedua pundaknya. Wada'ahu baina katifaihi. Jadi memang sedang ya diprovokasi gitu ya. Nabi Muhammad sedang sholat di dekat Ka'bah, kemudian ada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kemudian ada salah seorang dari mereka mengatakan, siapa dari kalian yang berani, siapa yang mau untuk pergi ke kandang onta si fulan, lalu ngambil kotoran onta, darah onta, ya, jeroannya, kemudian dia mendatangi Muhammad ketika Muhammad lagi sujud, ya, kotoran-kotoran itu langsung ditaruh di atas pundaknya Muhammad ketika dia sedang sujud. Famba'atha ashqahum, maka orang yang paling celaka di antara mereka pun bergegas untuk pergi. Falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud, wada'ahu baina katifaihi, ia meletakkan kotoran-kotoran itu di antara dua pundak beliau. Wa thabata Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan fadhahiku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sujud sementara mereka saling tertawa. Nah, beliau katakan, seandainya darah onta itu najis, sudah tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melepaskan bajunya atau menghentikan sholatnya. Nah, ini kata Syekh Abu Malik. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghentikan dan tidak melepas bajunya. Nabi meneruskan sholatnya begitu. Setelah kemudian ada salah sahabat yang datang membersihkan, maksudnya kotoran-kotoran itu disingkirkan. Tapi kan masih ada yang menempel begitu. Dan Nabi meneruskannya. Kemudian pendapat yang istidlal yang kedua atau dalil yang kedua, telah terbukti dalam riwayat yang sahih bahwasanya Ibnu Mas'ud mengerjakan sholat padahal pada perutnya terdapat kotoran dan darah onta yang baru saja ia sembelih tanpa berwudu dahulu sebelumnya. Nah, ini enggak heran ya, orang yang biasa nyembelih hewan itu ketika sedang disembelih biasanya yang keluar itu bukan hanya darah tetapi juga ya kotoran hewan itu ya. Jadi bukan hanya keluar dari lubang duburnya, tetapi juga bisa keluar dari lehernya yang kemudian disembelih. Nah, itu ada riwayat yang sahih bahwasanya Ibnu Mas'ud tetap sholat padahal tubuhnya tertempel kotoran dan darah onta yang baru saja dia sembelih. Riwayat ini dibawakan meskipun athar Ibnu Mas'ud ini masih mungkin diperdebatkan dalam penggunaannya sebagai dalil tentang kesucian darah binatang yang dagingnya halal dimakan. Sebabnya Ibnu Mas'ud tidak memandang sucinya badan dan baju sebagai syarat sahnya sholat, hanya sekedar mustahab saja. Maka saya katakan, kata Syekh Abu Malik, bahwa seandainya telah terbukti adanya ijma mengenai najisnya darah, tentu kami tidak akan melirik dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama khalaf. Tapi kalau tidak terbukti ketetapan ijma, maka hukum asalnya adalah suci dan kita tidak memerlukan sekian banyak dalil dalam masalah ini. Hal yang nampak jelas bagiku setelah 10 tahun saya memilih pendapat sucinya darah adalah bahwasanya ijma dalam masalah ini terbukti ada. Telah dikutip oleh lebih dari seorang ulama dan belum ada nukilan yang membantahnya. Kutipan yang paling tinggi derajatnya, derajat keakuratannya adalah dari Imam Ahmad, dan kemudian kutipan yang ditegaskan atau diketengahkan oleh Ibnu Hazm. Yang berbeda dengan asumsi orang-orang bahwa madhabnya adalah pernyataan tentang kesucian darah. Antara yang berhasil jumpai antara lain sebagai berikut. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan dalam Ighatsatul Lahafan jilid pertama halaman 240, Imam Ahmad ditanya, apakah darah dan nanah menurutmu sama saja? Beliau menjawab, tidak. Adapun tentang darah, orang-orang tidak berbeda pendapat padanya. Dalam kesempatan lain, Imam Ahmad berkata, nanah, campuran nanah dengan darah, dan nanah encer lebih ringan menurutku daripada darah. Ibnu Hazm telah mengutip dalam Maratibul Ijma', kitab tentang pembahasan tingkatan-tingkatan ijma', ulama bersepakat tentang najisnya darah. Begitupun, ya demikian pula kesepakatan ini dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Al-Fath. Ibnu Abdul Bar menuturkan dalam At-Tamhid bahwasanya hukum setiap darah
adalah seperti darah haid, hanya saja darah yang sedikit kuantitasnya tidak diperhitungkan karena mengingat syarat yang disebutkan Allah Ta'ala pada darah yang najis, yaitu darah yang mengalir. Pada kondisi demikian, darah termasuk kotoran dan kotoran maksudnya adalah najis. Ini merupakan ijma ulama kaum muslimin bahwa darah yang mengalir adalah najis. Ibnu Al-Arabi menyebutkan dalam Ahkamul Quran, ulama telah bersepakat bahwa darah hukumnya haram, lagi najis, tidak boleh dimakan, juga dimanfaatkan. Allah telah menyebutkan di sini secara mutlak dan juga sudah menentukan sifatnya pada surat Al-An'am dengan tambahan sifat yang mengalir dan dalam masalah ini. Ya, ulama telah mengalihkan dalil yang mutlak kepada sifat yang muqayyad yang mempunyai karakteristik secara ijma. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan dalil-dalil tentang darahnya, najisnya darah begitu banyak, saya tidak mengetahui adanya pertentangan pendapat dari salah seorang ulama kaum muslimin kecuali pendapat disampaikan oleh penulis kitab Al-Hawi dari beberapa ulama ahli kalam yang menyatakan sebagai barang yang suci. Namun pernyataan ulama ahli kalam tidak diperhitungkan dalam masalah ijma maupun khilaf. Maka Abu Malik di sini Syekh Abu Malik ya, mengatakan yang kuat menurut pandanganku adalah bahwasanya darah itu najis lantaran adanya ketetapan ijma kecuali bila ada nukilan dari ulama sebelum Imam Ahmad menyatakan darah itu suci wallahu alam. Jadi finihaya beliau katakan bahwasanya ini adalah najis setelah 10 tahun beliau berpendapat bahwasanya darah itu adalah suci. Nah, Allah Ta'ala alam, ini mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Naktafi huna sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.